Kebersamaan yang dirajut oleh Verrell Bramasta dengan Fuji Yanti Utami di gedung DPR RI Senayan belum lama ini masih mengundang kehebohan di jagadmaya, terutama di kalangan netizen dan fans berat keduanya. Ditambah lagi, yang terbaru, keduanya pun juga pamer kebersamaan dengan menjadi model di catwalk untuk sebuah acara peluncuran busana muslim. Fuji dan Verrell tampil serasi dengan outfit berwarna senada yaitu putih. Hanya saja, jika Verrell memakai busana koko berlengan panjang, Fuji pun mengenakan gamis lengkap dengan kerudung panjang. Hingga gerak-gerik Fuji ketika menjadi model bersama Verrell tidak luput jadi sorotan. Ya, kedekatan antara Verrell dengan Fuji memang mendapat dukungan besar dari banyak netizen. Selain keduanya memang sedang berstatus jomblo dan kalau dilihat mereka pun juga cukup serasi. Hal ini pun membuat para netizen dan juga penggemar mereka makin menggebu-gebu ingin melihat kedekatan yang terjalin sekarang bisa menjadi kedekatan yang lebih spesial dengan menjadi sepasang kekasih. Lalu sebagai ayah, bagaimanakah Haji Faisal melihat kedekatan Fuji dan Verrell pada saat ini? Benarkah menurut Haji Faisal, kedekatan mereka pun hanya sebatas teman saja? Lantas, bagaimana juga dengan Ibunda Verrell, Vena Melinda, memberikan tanggapan terkait kedekatan anak sulungnya dengan Fuji? Lalu apa maksud Verrell merepost kebersamaannya dengan Fuji saat catwalk dengan menggunakan latar musik Anugerah Terindah? Benarkah secara tidak langsung Verrell pun ingin menyebut jika Fuji adalah anugerah terindahnya untuk kedua kalinya saat posting Fuji? Dan seperti apa pula hebohnya netizen menanggapinya? Sebelumnya, Fuji pun juga sempat memposting kembali foto kebersamaannya dengan Verrell dengan latar musik Madu dan Garam yang memiliki lirik tak mau sendiri I Need You Here With Me. Apakah ini kode dari Fuji untuk Verrell Bramasta? Dan seperti apa rekan selebriti menanggapinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Fuji dan Verrell sama-sama dua sosok anak muda yang selalu menjadi pusat perhatian. Ya, meski sama-sama pernah gagal dalam membina hubungan asmara, namun keduanya pun sama-sama bisa membuktikan kalau mereka adalah sosok anak muda yang begitu mandiri dan bisa sukses di usia muda. Fuji pun sukses sebagai selebgram di usianya yang kini masih 22 tahun. Sedangkan Verrell selain sukses sebagai aktor, kini ia pun sudah 4 bulan menjadi anggota dewan di saat usianya masih 28 tahun. Dengan segala pesonanya, walaupun sempat dicibir dan diragukan. Tapi, Verrell pun akhirnya mampu untuk membuktikan kemampuannya. Dan kini, kedua sosok yang memiliki banyak penggemar ini malah tampak semakin dekat. Kedekatan antara Verrell dan Fuji ini pun juga mendapat dukungan besar dari banyak netizen dan penggemar mereka. Melihat Fuji yang kembali dijodoh-jodohkan oleh netizen, akhirnya membuat sang ayah Haji Faisal memberikan komentarnya. Menurut Haji Faisal, asalkan Fuji bahagia, ia pun akan mendukung kedekatan di antara keduanya. Meski begitu, untuk kedekatan Fuji dan Verrell, Haji Faisal belum bisa melihat jika hubungan antara Verrell dengan Fuji yang lebih jauh. Ia pun melihat keduanya hanya berteman saja. Dan kebersamaan keduanya pun tercipta hanya demi kepentingan pekerjaan dan konten saja. Kalau soal kedekatannya dengan Verrell itu ya sekedar teman, kemudian bikin vlog atau bikin ya seperti tadi lah kan ya, tidak ada
Ya mungkin kalian berpikir jauh ya, enggak. Nah ya ini hanya teman dan kemudian kenal, dan si Farel juga teman, kenal dengan saya, kenal dengan Oma, saya kenal dengan bapaknya Farel, saya kenal dengan adiknya Farel, saya kenal dengan keluarga Farel, saya kenal karena kami di partai. Kalau Opa, kalau sama si Farel sama siapa, kalau yang diobrolin apa yang lucu? Ya cari-cari aja cerita yang lucu, apa yang akan bikin kita ketawa di situ, itu aja. Apa yang bikin kita happy, itu aja. Nggak ada yang serius-serius banget sih, nggak. Artinya dia sekarang ini di mana enjoy aja dia, di mana senang aja. Yang penting dia jangan merugikan orang, jangan menjatuhkan orang, jangan merendahkan orang. Tapi kalau disebut dia orang menjulitkan dia, memang banyak sekali. Dan dia belajar sabar aja sekarang. Selain Haji Faisal memberikan komentarnya atas hubungan Fuji dengan Farel, Vena Melinda sebagai ibunda Farel juga memberikan tanggapannya. Ditemui awak media di gedung DPR beberapa waktu lalu. Sebagai seorang ibu, Vena pun hanya bisa mendoakan jodoh terbaik buat Farel. Dan ia pun mengharapkan agar Farel segera menemukan jodohnya di tengah kesuksesan yang sudah diraih sang anak. Dan saat disinggung kedekatan Farel dengan Fuji, Vena pun tersenyum dan ia pun hanya menyebut bagus kontennya saat Fuji datang menemui Farel ke DPR beberapa waktu lalu. Tapi gimana kemarin kan sama Kak Fuji dijodoh-jodohin? Aduh. Banyak dijodohin. Ya itulah pokoknya terbaik buat Mas Farel. Tapi kan bagus ya, kontennya kan membuat generasi muda tahu apa sih parlemen DPR RI seperti apa tupoksinya gitu. Amin, doain ya jodohnya terbaik. Sebelumnya, dalam postingan di akun milik Farel, ia pun juga merepost kontennya bersama Fuji saat menjadi model di catwalk. Selain kebersamaan mereka yang kembali terjalin, latar musik yang digunakan Farel yaitu lagu milik Unmesh berjudul Anugerah Terindah. Benarkah secara tidak langsung, Farel pun ingin menyebut Fuji adalah anugerah terindahnya untuk kedua kalinya saat posting Fuji. Dan yang jelas, hal ini pun membuat netizen makin penasaran atas hubungan keduanya. Ya, terlebih di antara syair lagu yang berbunyikan, "Ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji tak akan sakiti." Syair itu pun wajar membuat netizen menjadi gemas. Seperti inilah salah satu komentar netizen. "Ti, kamu dikodein sama Mas Farel di IG-nya tuh." Lalu dibalas netizen lainnya, "Kode apa tuh?" Dan dibalas lagi oleh netizen lainnya, "Ku ingin jadi milikku." Lalu ada juga netizen yang berkomentar, "Uti, aku salto lihat IG-nya, anugerah terindah." Lalu dibalas netizen lainnya, "Kali aja jodoh, gak ada yang tahu." Sebelumnya, di tengah kabar kedekatan Fuji dengan Farel, Fuji pun juga sempat memposting foto dirinya dengan keterangan "Aku pilih kamu" usai menunjukkan kebersamaannya dengan Farel. Dan tak lama berselang, Fuji pun kembali mengunggah dirinya dengan latar musik Madu dan Garam yang memiliki lirik "Tak mau sendiri, I need you here with me", yang jika diartikan "Aku butuh kamu di sini bersama denganku". Benarkah postingan Fuji tersebut merupakan kode untuk Farel? Tipe aku nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Harus cowok dong mas, harus cowok sesuai kodratnya aja. Yang penting nggak mau nyebut, nggak mau nanti digoreng-goreng, takut. Tidak hanya mendapat dukungan dari netizen dan juga para penggemarnya, kedekatan Fuji dan Farel pun juga mendapat dukungan dari rekan-rekan selebriti. Lalu, support seperti apa yang mereka berikan untuk kedekatan Fuji dan Farel? Benarkah di mata mereka, Fuji dan Farel adalah pasangan yang cocok dan serasi?
mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Mendengar dukungan netizen yang begitu besar menjodohkan Pharrell dan Fuji, sejumlah selebriti pun ikut mendukung hubungan mereka. Salah satunya adalah Ridho Ilahi. Sang aktor melihat keduanya cocok untuk menjadi sepasang kekasih. Ridho pun juga percaya jika jodoh akan dilancarkan semuanya, diringankan masalahnya, dan pasti akan bersatu dalam mahligai pernikahan. Dan sebaliknya, jika tidak berjodoh, meski begitu satu dan lainnya masih tetap bisa berteman baik. Dan untuk hubungan Fuji dan Pharrell, ia pun mendoakan yang terbaik buat keduanya. Ya, berharap yang terbaik kalau memang jodohnya, berharap diberikan jalan yang terbaik, dilancarin, pokoknya disegera-segerakan lah. Apalagi ya cocok-cocok aja sih mereka kan, apalagi satu ganteng, satu cantik. Kalau kita udah ngomong jodoh, mau gimana pun kalau udah jodohnya mau pasti akan nyatu gitu loh. Selain Ridho Ilahi, Eli Sugigi juga turut mendukung hubungan Pharrell dan Fuji. Menurut Eli, Pharrell dan Fuji adalah sosok anak muda yang sama-sama pintar dalam bidangnya masing-masing. Hingga wajar saja jika banyak netizen yang juga mendukung hubungan mereka. Meski begitu, ditegaskan oleh Eli, semua tergantung kepada Fuji dan juga Pharrell. Apakah mereka merasa cocok dan nyaman satu sama lain? Jika tidak cocok dan juga tidak nyaman, sebaiknya jangan mencoba untuk memenuhi perjodohan netizen ataupun sebaliknya. Jadi kalau aku lihatnya biasa aja, ya, karena udah artis sama artis sering jalan berdua, bikin konten gitu kan ya. Tapi kalau mereka jodoh, kita bilang bersyukur alhamdulillah gitu kan ya. Karena banyak juga yang deket-deket maunya cuma konten, deket-deket cuma bikin konten doang. Kalau aku sih, kalau dia berdua jodoh, alhamdulillah. Nah, tapi emang Fuji aku bilang pintar, karena si Pharrell juga pintar banget, jadi anggota dewan sekarang. Jadi kalau emang netizen ngejodohin, ya tergantung mereka punya berdua cocok apa enggak. Sekarang satu nyari kenyamanan, kecocokan, ya enggak. Kalau nggak cocok ya jangan jalanin, kalau cocok silakan mencapai pernikahan. Menjadi sorotan, kedekatan Fuji dan Pharrell pun juga menjadi perhatian pakar ekspresi dan juga psikolog. Lalu, seperti apa mereka menilai kedekatan keduanya? Benarkah mereka pun melihat adanya saling ketertarikan antara Pharrell dan Fuji? Hai, aku Feby Marselia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Rasa penasaran akan kedekatan hubungan Fuji dan Pharrell membuat pakar ekspresi Doni Teriasmara akhirnya memberikan analisanya. Ia pun melihat ekspresi saat keduanya membuat konten bersama di gedung DPR RI Senayan, di mana Dodi memperhatikan gerak-gerik Fuji dan juga Pharrell dalam konten yang beredar tersebut. Menurut Dodi, secara ilmiah, keduanya pun tampak menikmati momen bersama pada saat itu. Dan ia pun juga melihat ada rasa tersipu malu dari Fuji saat Pharrell menatapnya secara langsung. Dan seandainya Fuji sempat mengalihkan pandangannya karena merasa tidak nyaman dan juga salah tingkah. Sedangkan Pharrell yang juga langsung merespon tersenyum juga agak malu, tapi ia pun merasa happy. Meski begitu, untuk menyebut kalau keduanya memang sedang ada hubungan spesial, menurut Dodi terlalu dini untuk menyimpulkannya. Itu kan memang dia is very smiley gitu ya. Nah, terus mengungkapkan, dia ngelihat, awalnya dia ngelihat Mas Pharrellnya masuk gitu kan ya. Terus ngeliatin gitu, Mas Pharrellnya nampilin wajahnya. Nah,
responnya dia kan senyum ya, happy ngeliat sesuatu yang baik, sesuatu yang keren gitu ya. Nah itu kan ini. Nah ketika ditengok sempat lihat-lihatan tuh ya, sempat lihat-lihatan sebentar, hanya kemudian ya ketika ditengok kemudian sepersekian detik itu langsung mengalihkan pandangan. Jadi tidak cukup nyaman untuk ditatap langsung, kira-kira begitu Mas. Ketika dilihat otomatis responnya walaupun dilihat 1-2 detik gitu ya, nah, kemudian Mbak Fuji mengalihkan pandangannya dari Mas Feral. Karena pada dasarnya kalau orang ditatap itu merasa tidak cukup nyaman, sudah pasti. Hanya kemudian dia senyum, tapi senyumnya senyum happy ya, ditatap langsung sama bisa jadi idolanya dia. Sambil pegang rambut kan gitu kan ya, biasanya kalau orang salah tingkah kan kira-kira seperti itu ya. Nah, terlalu dini untuk bilang seperti itu karena satu, ungkapannya ini kan kaitannya biasanya dengan konten ya. Ini kan memang berarti on purpose si Mas Feralnya diundang, nanti dong muncul dong gitu kan ya. Jadi artinya memang sudah di setting demikian, terus kemudian hanya ketika ditatap itu dia memang terlihat ya apa, kalau bahasa orang ini tersipu malu, tatap kiri, cross ke dia punya apa, cross dia punya feelingnya gimana, kira-kira seperti itu. Yang belum diungkapkan secara pasti bagaimana Mbak Fuji sebenarnya punya perasaan apa atau apa yang dia rasakan ketika itu yang kemudian perlu ditanyakan. Si Mas Feralnya sendiri ya dia kan nice ya, ke kamera is very nice, terus kemudian masih say hi, terus kemudian ditegur ganteng langsung nengok gitu, dia ngerespon gitu kan ya, tersenyum, agak ketawa ya, mungkin kira-kira gitu ya, enggak juga aduh gitu kan. Jadi gerakan tutup mata gitu kan, itu kan biasanya orang yang umum biasanya kalau rada apa ya, happy di satu sisi, tapi di satu sisi lain juga bisa jadi malu gitu ya, masa segitunya ya gitu ya. Nah, dan menikmati momennya karena dia ketawa, nggak marah kan gitu, jadi dia menikmati momennya, kira-kira gitu. Sementara itu, psikolog pun juga menilai kedekatan antara Feral dan Fuji, anak muda yang karirnya saat ini sedang melambung meski di bidang yang tidak sama. Menurut sang psikolog, penilaian personal seseorang bisa dilihat dari dukungan orang sekitar. Jika dalam sebuah hubungan mendapatkan respon positif dan mendapat dukungan, artinya sosok orang yang didukung tersebut memang memiliki personality yang begitu baik. Selain itu, kalimat positif yang didoakan orang lain bisa menunjukkan adanya harapan dan juga doa kebaikan di dalamnya yang ditujukan kepada sosok yang didukungnya tersebut. Dalam hal ini termasuk dukungan yang diberikan oleh netizen untuk kedekatan Feral dan Fuji. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa sebuah ucapan, kemudian sebuah panggilan, ya itu bisa berarti banyak makna. Kalau misalnya kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang bagus gitu ya, yang cantik, yang yang manis-manis gitu ya, yang positif gitu. Nah itu bisa menandakan bahwa kita memiliki keakraban terhadap satu sama lain ya, kita memiliki hubungan yang baik, kita memiliki kedekatan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kalimat-kalimatnya itu yang muncul adalah kalimat-kalimat negatif ya, ejekan dan lain sebagainya, itu bisa dimaknakan sebagai misalnya emosi-emosi negatif, misalnya kekesalan ya, lalu kemudian ketidaksukaan terhadap sesuatu atau orang-orang tertentu gitu ya. Jadi memang banyak makna ya, sebuah kalimat yang disampaikan itu memiliki banyak makna tergantung dari kalimat apa yang dipakai. Kalau misalnya kalimatnya positif, maka bisa menandakan misalnya keakraban ya, kemesraan atau kebaikan dari seseorang. Jika kalimat itu memang ditujukan untuk seseorang gitu ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.